Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita pagi ini, mencari Tuhan akan selamat. Nats firman Tuhan terdapat di dalam Amos 5 ayat 4 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia semakin hari semakin sibuk dengan orang-orang yang mencari uang, kekayaan, pangkat, kedudukan, bahkan orang-orang yang sampai mencari muka untuk mendapatkan kedudukan. Tidak sedikit orang rela menghalalkan segala cara. Tetapi anehnya, setelah semuanya dapat dicapai, tidak juga puas, malah semakin besar lagi keinginannya untuk mendapatkan kepuasan. Bekerja keras itu baik, saudaraku. Tetapi tanpa Allah di hati kita, tanpa Allah yang menuntun kita, semua jatuhnya akan sia-sia, bahkan dapat menyeret kita untuk berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Amos adalah salah satu nabi Tuhan pada zaman kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Pada waktu itu keadaan ekonomi begitu baik, bahkan dikatakan sangat makmur, namun ada keprihatinan. Perbuatan-perbuatan amoral dan tingginya penyelewengan di sana. Alkitab mencatat bahwa kerusakan moral merupakan esensi dosa yang paling dalam. Orang-orang Israel juga tetap menjalankan ibadah agamanya, tetapi bukan ibadah yang sejati. Bahkan Amos meratapi hukuman yang akan dialami bangsa ini, kebinasaan dan pembuangan. Itu sebabnya Tuhan berbicara melalui Nabi Amos untuk memperingati orang Israel agar bertobat atau mati. Sebab mereka telah sangat berdosa kepada Tuhan dan menutupinya dengan kehidupan dan keagamaan yang nampaknya sempurna. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudaraku, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan, jangan di Betel, jangan pula di Gilgal, bahkan ke Beersheba. Memang tempat-tempat tersebut ada sejarahnya, dipakai oleh para bapak bangsa mencari Tuhan. Tetapi tempat-tempat itu pun ternoda karena ada segala kejahatan juga di sana. Mencari Tuhan yang benar adalah dengan hati, saudaraku, yang sungguh-sungguh bertobat, merendahkan hati kita di hadapannya dan hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kalau kita mencari uang, maka kita akan mencari uang dengan benar. Dan kita pakai juga dengan benar. Kalau kita mendapatkan kekayaan, kedudukan, dan kesuksesan, kita akan menggunakannya dengan kebaikan dan penuh tanggung jawab. Tidak diselewengkan. Karena kita punya dasar yang benar, maka kita akan berjalan dalam kebenaran. Mari kita cari Tuhan lebih lagi, saudaraku. Karena jika kita mencari Tuhan, pertama, kita akan selalu melihat mujizat. Melihat mujizat dan bahkan mengalami mujizat adalah kairosnya Tuhan. Sekalipun mujizat itu belum kita alami, tetap cari Tuhan. Karena mencari Tuhan berbicara tentang kesetiaan. Kedua, orang yang mencari Tuhan akan selalu mendapatkan ketenangan. Kita seringkali tidak tenang, terlebih menghadapi masalah yang menekan hidup kita. Sehingga banyak tempat hiburan menawarkan kesenangan. Tetapi nyatanya kesenangan itu hanyalah sesaat.
orang yang mencari Tuhan akan tetap tenang, karena damai sejahtera Allah yang memenuhi hati kita akan melenyapkan segala kegelisahan dan ketakutan kita. Dan ketiga, orang yang mencari Allah akan selalu mendapatkan petunjuk dan pimpinan yang terbaik. Saudaraku, seringkali kita berada dalam keadaan tidak berdaya. Semua jalan seperti tertutup, dan rasanya sudah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Tetapi, masakan Tuhan akan membiarkan anak-anaknya yang datang mencari wajahnya dan memohon petunjuknya kita dibiarkan? Saudaraku, sekali lagi, mari carilah Tuhan sekarang. Selagi ada kesempatan, bukan di Betel, bukan di Gilgal, dan bukan lagi di Beersheba. Pastikan kita memandang Tuhan dalam usaha kita, memandang Tuhan dalam pelayanan kita, memandang Tuhan dalam keluarga, dan bahkan kehidupan pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang telah mengingatkan kami untuk mencari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kami percaya kehidupan di zaman Nabi Amos tidak jauh berbeda dengan kehidupan di zaman sekarang. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap menjaga hati, untuk tetap mencari Tuhan dengan setia, sehingga kami adalah orang-orang yang terluput dari murka-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.